Di dalam bungkusan ada bungkusan lagi, dan di dalam bungkusan lagi ada bungkusan lagi. Buset. Halo Airsofters, kembali lagi bersama gua Hound dari Trauma Team. Oke, kali ini gua kedatangan paket dari Yuki Ventura. Akhirnya dapat juga ini P226, unit yang lagi rame-ramenya di Indonesia nih. Karena baru aja masuk dan udah beberapa temen yang nge-review. Kita langsung buka aja dengan cutter tactical. Setiap kali unboxing paket dari Yuki Ventura pasti rasanya satisfying banget, karena dalam kemasannya ini setelah bubble wrap ada bubble wrap lagi, dan biasanya bakalan berlapis-lapis ganda gitu. Jadi unitnya bakalan terlindungin dan aman sampai ke tangan lo semuanya. Tuh, lihat sendiri, ini udah di dalam bubble wrap, masih ada bubble wrap lagi dong. Dan nah, di dalamnya baru ada unitnya. Sorry, kebalik. Nah, ini dia unitnya, P226 atau Q2 dari Zheng Sangtai atau ZST. Kayak gini tampilan kotaknya. Langsung aja kita buka. Gue udah nggak sabar mau lihat isinya. Masih disegel ternyata. Oke, bentar. Cutter tactical beraksi. Sip, sekarang pasti udah bisa dibuka nih. Nah, ini dia isi dalam boxnya. Jadi kita dapat manual book seperti biasanya, walaupun kita nggak akan baca nih, karena udah tahu aja gitu cara pakainya kan. Ya udah, pinggirin aja. Dan ini dia di dalam unitnya. Maksudnya di dalam boxnya juga unitnya dibungkus dengan bubble wrap. Ini dia tampilan unitnya. Kece boy. Marking-markingnya terasa sangat realistis dan genggamannya juga enak gitu. Bahannya solid, bobotnya juga pas untuk kelas handgun spring. Dan unit tipe ini kecenya hammernya berfungsi. Tuh, lihat sendiri, hammernya bisa berfungsi kalau gua tarik triggernya. Magazine oke. Kita pasang lagi magazinnya dan kita pinggirin dulu deh, karena di dalam paket penjualannya juga dapat satu lagi barang nih. Apa itu? Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia center dan laser alias SBAL. Oh, mantep banget nih. Tapi kayaknya nggak akan gue pasang deh. Jadi ini udah dapat baterainya langsung tuh, bisa nyala center dan laser warna merah kayak gini ya. Coba kita fitting dulu deh di unitnya, kira-kira kayak gimana tampilannya kalau pakai ini. Cara ngencanginnya tinggal diputar kayak gini doang, jadi nggak perlu obeng. Nah, ini dia. Wih, senternya sih oke, lumayan terang nih. Dan lasernya juga oke lah, walaupun ini nggak bisa di zeroing ya teman-teman ya. Jadi cuman sekedar tampilan dan cuman gahar-gaharan doang. Kita lanjut ke review unitnya. Seperti yang gue sebut di awal tadi, bobotnya cukup mantep dan bahannya terasa solid gitu. Dan juga yang paling gue suka adalah marking-marking di bagian sisi dari kiri dan kanan unitnya ini. Walaupun markingnya nggak 100% akurat sama persis dengan unit aslinya. Di sini ada logo Sig Sauer, oke. Dan di sini ada nomor. Di sini juga ada 9 mm para. Mungkin merujuk kepada amunisi dari unit aslinya yang menggunakan 9 mm. Di sisi kirinya juga terdapat marking Sig Sauer, P226 stainless, dan juga ada logo Navy Seal di sininya. Emang sih, ini pistol pembagian Navy Seal yang sudah bertugas dari tahun 2013-an kalau nggak salah. Dan setahu gue nih ya, yang sekarang udah digantikan dengan P320 sama Sig Sauer juga. Saat dikokang tanpa BB atau BB-nya habis, dia akan ngelok ke belakang. Ini sebagai perbandingan, gue tampilkan video dari KJW P226 punya gue yang udah pindah tangan sekarang. Jadi sama persis dia sama GBB-nya. Baik dari segi tampilan maupun skalanya sama 1:1 seperti versi GBB-nya. Gue akan coba lepas magazinnya dulu. Iya, pemberatnya ada di bagian magazine. Magazinnya cukup terasa berat nih dan nggak kopong gitu rasanya. Cocok lah untuk harga di bawah 500.000 bisa milikin unit yang kece banget. Tuh, di bagian sini ada baut. Berarti ini pernya melengkung ke arah sini. Artinya BB-nya itu tampungannya jauh lebih banyak daripada Q series yang lain. Ini yang gue suka nih. Untuk unitnya sendiri masih terasa cukup berat karena mungkin outer barrelnya berbahan metal itu tadi ya. Dan gue akan coba nih, gue suka banget fitur trigger atau hammer yang aktif seperti ini. Dan apakah bisa diturunkan? Oh, nggak bisa. Kalau di KJW P226 fungsinya tombol ini adalah menurunkan trigger tanpa harus nembak. Apa itu namanya ya aslinya? Nggak tahu gue. Dan masih ada satu lagi nih, fitur yang menarik di Q series terbaru adalah untuk membongkar unitnya kita cukup melepas satu pin yang ini aja. Nah, satu pin ini bisa buat ngelepas slide dan body secara terpisah kayak gini. Jadi nggak perlu obeng dan nggak perlu alat tambahan, cukup dilepas pin itu tadi aja. Tuh, kita udah bisa lihat bagian slide-nya yang kokoh banget.
Oke, kita akan coba pasang kembali kayak gini kira-kira. Pasin dulu nih pernya ke spring guide-nya. Kayak gini harusnya masuk. Nah, oke, dan ditahan slide-nya, lalu kita pasangkan kembali pin pengunci ini. Pasang pinnya harus bener ya, itu ada tuasnya yang buat ngunci gitu. Nah, kayak gini udah terpasang kembali. Unitnya udah kece lagi, sekarang saatnya kita ajak buat main di luar. Oke, kali ini kita nggak akan test shot menggunakan krono, karena gua lagi nggak punya krono nih, krono gua lagi dipinjem. Jadi kita akan test shot aja. Kira-kira berapa jarak yang didapat oleh P226 Q2 ini? Gue tembak ke arah jemuran sana ya, kira-kira kena apa enggak? Meleset. Oke, kena. Agak diangkat sedikit lagi. Oke, kena. Nah, jadi gua menggunakan BB CYC 0,25 seperti biasanya ya teman-teman ya. Nah, kena lagi. Ini kondisi unitnya masih standar dan baru gua unboxing tadi ya. Tuh, kena lagi. Jadi dari jarak gua berdiri sampai ke jemuran situ kira-kira kisaran 15-20 meter lah. Tuh BB udah habis. Saat BB habis, dia akan ngelok slide-nya ke belakang. Good, seperti aslinya. Kita tembakin kosong. Oke. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya kalau menurut gua ini unit sangat worth untuk dibeli. Karena apa? Harganya di bawah 500.000 udah bisa punya unit yang full marking seperti ini, dan juga tampilannya kece abis bre. Ini tinggal gua repaint aja nih biar menyerupai besi gitu tampilannya. Ntar lah kita akan bikinin video repaintnya, dan juga akan gua review ulang setelah di repaint. Gimana kira-kira menurut kalian?